Selatan, seperti yang kita tahu, merupakan negara modern dengan kecanggihan teknologi dan budaya masyarakatnya. Sedangkan Korea Utara, yang dikenal akan kebijakan-kebijakannya, ternyata memiliki tapak tilas Islam di kedua negara tersebut. Ya, agama Islam. Negara yang bila dilihat sekilas seperti tidak memiliki hubungan dengan agama Islam, ternyata setelah diselidiki, kita akan menemukan sejarah masuk dan sejarah berkembangnya agama Islam di negara Korea tersebut. Seperti apa sejarahnya? Mari kita simak berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang berada di kediaman Bapak Dr. Asyid Ahmad Hidayat, seorang sejarawan hebat dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan mewawancara beliau mengenai proses perkembangan Islamisasi di Korea. Mbak, saya mau tanya, bagaimana proses perkembangan Islam di Korea? Ya, kalau dari pendapat saya berdasarkan fakta-fakta yang ada mengenai proses masuknya Islam di Korea atau semenanjung Korea. Pertama harus dipahami dulu sebelum bicara soal itu, sebelum saya mengajukan beberapa teori. Pertama, Korea itu atau sebut dengan semenanjung Korea itu kan menjadi dua negara, yaitu ada negara Korea Utara ya yang komunisme, menganut paham komunisme, dan kemudian ada Korea Selatan yang menganut paham liberalisme ya, atau ekonomi pasar bebas. Bagaimana proses masuk Islam di Korea atau semenanjung Korea itu? Pertama, menurut pendapat saya ada beberapa teori. Pertama yang saya ajukan teori Arab. Teori Arab itu datang pada abad ke-7 akhir Masih dan awal abad ke-8. Mengapa begitu? Karena memang para pedagang Muslim dari Arab itu sudah sampai ke situ pada zaman dinasti Tang. Kemudian di Korea ada kerajaan Silla, kemudian masuk lagi para pedagang itu lebih nyaman lagi pada masa dinasti Silla bersatu. Kan di Korea itu kan ada namanya kerajaan Silla ya. Nah, itu sudah masuk Islam pada abad ke-8 sampai abad ke-15. Masehi itu mulai berkembang gitu ya, ada pendudukan Muslim di Korea gitu kan. Kemudian yang kedua, teori dari Tiongkok. Tiongkok itu sudah sampai ke sana Muslim Tiongkok, terutama kelompok Muslim Hui itu menyebarkan agama Islam di Tiongkok ya. Dan maksudnya bukan Tiongkok, Korea ya. Ya begini, pertama dipahami Korea yang sekarang menjadi dua negara, yaitu negara Korea Selatan yang menganut pasar bebas dalam bidang ekonomi ya, di bawah kerjasama dengan dengan Amerika. Yang kedua adalah Korea Utara yang menganut paham ekonomi sosialis ya. Secara politis Korea Utara menganut paham komunisme, sementara Korea Selatan menganut paham pemerintahan demokrasi ya. Dulunya adalah merupakan sebuah kerajaan atau di tempat disebut dengan bagaimana proses masuk Islam di semenanjung Korea. Nah, itu menurut pendapat saya ada beberapa teori. Yang pertama, teori tentang datangnya Islam berasal dari Arab Persia pada abad ke-7 akhir dan 8 awal, yaitu semasa pada zaman dinasti Tang di Tiongkok. Para pedagang Arab pada zaman dinasti Tang itu juga sampai ke Korea ya. Jadi saya menawarkan teori laut.
Jadi masuknya Islam pertama diperkenalkan melalui Jalur Laut. Jalur Laut inilah melalui kaum dagang, para pedagang sekaligus pendakwah dari kaum Muslim Arab. Di mana para pedagang Muslim Arab yang pada waktu itu diantaranya pendakwah bernama Sa'ad bin Abi Ubadah yang sering disalah tafsirkan oleh para penulis sejarah itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Seolah-olah bahwa makam yang ada di Tiongkok itu Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan Sa'ad bin Abi Ubadah, yaitu sahabat Rasulullah SAW yang melakukan hijrah ke Abyssinia atau Ethiopia. Kemudian dia pulang, tidak pulang ke Mekah atau ke Arab, tetapi dia mengikuti menunggang kapal layar, kapal pedagang Persia, Arab Persia, dan sampailah di Kanton atau yang sekarang Guangzhou. Nah, dari Sa'ad bin Abi Ubadah juga itu juga ada gerakan dakwah ke daerah Korea ya, ke daerah Korea pada masa, terutama pada masa awal itu ya, pada masa dinasti Tang. Kemudian setelah itu juga pada masa dinasti Silla bersatu. Itu juga banyak para pedagang mulai jalur laut gitu kan. Kemudian juga ada jalur darat, itu teori darat. Teori darat itu datang pada zaman apa? Pada zaman dinasti Goryeo atau ditulis Goryeo ya. Goryeo ya. Goryeo Korea ya. Itu dinasti sebenarnya, dari situ kata nama Korea itu. Dari kerajaan Goryeo itu. Goryeo itu kerajaan, ya itu sudah banyak umat Islam yang datang semua bukan perdagangan, terutama dari Asia Tengah, dari bangsa Mongol. Bangsa Mongol itulah memerlukan kerjasama dengan orang-orang Korea. Dan banyak koloni-koloni itu di sekitar Mansuria itu sudah ada koloni Muslim dari Asia Tengah, ya terutama dari Mongolia ya pada masa itu. Jadi ada teori darat dan teori laut. Nah, masuknya Islam ke Korea itu melalui teori laut dan teori darat. Tetapi pada zaman kerajaan siapa yang Siong yang agung itu, Naraja Siong yang agung, sejaman kerajaan itu Islam mulai tertutup karena dinasti ini sampai abad ke-19 itu menggunakan kebijakan tertentu keluar, sehingga banyak umat Islam juga yang tidak terkena dakwah ya, sehingga orang Korea asli pun juga yang kembali beragama Buddha dan animisme, sementara orang Hui tetap karena kuat kan dia kembali lagi ke Tiongkok, meskipun dia Korea kan antara dinasti-dinasti itu sering terjadi peperangan, apalagi penyerang dari Korea dari Tiongkok, serangan dari Jepang gitu kan tidak stabil. Nah orang Hui juga pulang gitu kan. Nah pada abad ke-20 mulai dikenalkan Islam itu terbuka lagi ketika terjadi perang Korea gitu kan. Itu ada brigade Turki yang menyebarkan agama Islam. Tentara Turki itu menyebarkan agama Islam. Pada waktu itu Turki atau brigade Turki di bawah di bawah komando PBB ya. Dan dia bukan hanya menjaga perdamaian, tapi juga memberikan sekolah, termasuk menjaga agama Islam di sana. Nah, di Korea Selatan itu, apalagi di Korea Utara, termasuk lambat penyebaran agama Islam itu. Diperkirakan sampai hari ini hanya ada 899 masjid di seluruh Korea Selatan. Itu sangat berbeda dengan jumlah gereja Protestan, 30.000 lebih. Ya. Nah, ada pertanyaan? Mazhab. Oh, iya. Apa saja yang berkembang di Korea? Ya gini kan. Kalau Hui kan itu Hanafi. Hui itu kan suku Tiongkok. Nah, kalau dari Arab Persia itu kan ada yang Syiah gitu kan, ada yang Sunni Syafi'i. Tapi kebanyakan madhab yang ada di Korea Selatan ini adalah madhab Sunni Syafi'i ya. Kenapa? Karena memang sekali lagi Islam datang di penganut Islam di Korea Selatan ini sekarang ini setelah dibukanya ya, setelah peristiwanya perang saudara antara Korea yang melahirkan Korea Selatan dan Korea Utara.
itu kan bukan hanya Turki, Iya. termasuk imigran. Imigran dari Malaysia, dari Indonesia, dari Timur Tengah gitu kan. Nah itu yang harus dicatat oleh kita. Ada yang madhab Syafi'i, madhab Syiah juga. Nah persoalannya mengapa misalnya di Korea Selatan itu Islamnya kalah oleh Protestan? Kenapa kira-kira? Kurang tahu saya. Karena memang Amerika itu kan beragama Protestan. Bukan hanya Islam yang kalah, Katolik juga kalah, bahkan dianiaya oleh gerakan Protestanisme di Korea Selatan itu. Kenapa? Karena Amerika itu kan sekutunya Korea Selatan gitu kan, sekutu Korea Selatan dan membina Korea Selatan gitu kan, Korea Selatan, dan otomatis Protestan berkembang sejak 1953 itu berkembang Protestan di sana. Makanya tidak aneh kalau sekarang di Protestan di situ gereja Protestan 30.000 ya begitu. Islam justru di atas Katolik kalau di Korea Selatan gitu kan. Dia diperkirakan kan 200.000 lebih Islam Muslim di Korea Selatan, meskipun pada zaman dinasti pada zaman Sejong itu ya itu udah mulai nggak lupa kan Islam terlupakan Islam di Korea itu, padahal pada zaman sebelumnya baik pada dinasti Silla maupun Goryeo itu kan Islam pernah ada di sana gitu kan. Nah kemudian masjid-masjid ya memang agak lambat berkembang ya, tetapi juga hubungan dengan hubungan perdagangan dengan Arab berkembang juga gitu, karena memang Korea Selatan diuntungkan oleh perdagangan tahun 70-an dengan petrodolar Arab gitu. Nah di situ juga ada orang yang masuk Islam. Nah yang kedua, kenapa orang-orang Korea tidak lambat masuk Islam gitu, termasuk juga ada kampanye dari kelompok Protestan ya untuk anti-Islam gitu. Di situ kan multi Islam karena memang persaingan sebenarnya ya, persaingan. Yang ketiga juga karena memang ada Islamfobia. Pertama adanya gerakan ISIS yang radikal, sehingga orang-orang Korea Selatan yang cenderung pragmatis karena karena dibina karena masuk pemikiran-pemikiran Amerika gitu kan, madhab pragmatisme William James itu kan, itu sangat berpengaruh sekali di situ ya. Itu mereka menganggap bahwa Islam itu cenderung dengan inetik dengan radikalisme gitu kan. Bahkan ya Muslim itu tertinggal gitu, seperti Indonesia, Bangladesh gitu, India gitu kan, itu dianggap tertinggal. Jadi kurang tertarik dengan masuk Islam. Ini sebuah sebuah tantangan menurut saya bagi Muslim Korea Selatan dalam perkembangan selanjutnya. Tetapi karena mungkin sudah banyak yang masuk ke ke Timur Tengah yang kuliah, termasuk ke Indonesia, ke pasukan pelajar, mungkin bertahap itu lambat akan berkembang Islam di Korea Selatan, meskipun pada hari ini masih berkutat pada 200 ribuan ya. Kemudian Mbak, yang terakhir mau saya tanya lagi, siapa tokoh ataupun organisasi yang berperan penting dalam penyebaran Islam? Ya karena di situ kan kata saya tadi ada Brigade Turki gitu kan. Ada pun misalnya hari ini ada Federasi Korea gitu kan, Federasi Muslim Korea, ada Asosiasi Muslim Korea gitu kan. Di situ mencoba menerjemahkan Al-Qur'an gitu ke dalam bahasa Korea gitu kan. Tapi juga orang-orang Korea juga sekarang ini, Korea Selatan tuh karena sudah mulai makmur gitu kan secara material, itu ada kecenderungan secara rohani. Ya melihat mengapa orang Islam misalnya tenang gitu kan dalam sholat itu, makanya banyak orang yang tiba-tiba tertarik oleh sholat dia masuk Islam gitu. Nah itu bertahap gitu ya, gitu aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih